Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu string compression yaitu LZ78 atau yang dikenal juga dengan LZ2. Kompresi dari LZ78 ini menggunakan dictionary dari string yang sudah ada sebelumnya. Hasil encode dari LZ78 ini berupa pointer ke indeks yang disimbolkan dengan I dan kode simbol yang disimbolkan dengan C. Untuk contohnya, saya sudah memiliki string sebagai berikut. Hal pertama yang dilakukan adalah kita membuat tabel yang berisi indeks, kemudian dictionary, dan yang terakhir itu adalah token. Untuk indeks sendiri kita mulai dari 0. Untuk indeks 0, maka dictionary itu adalah 0 karena belum ada isi dari indeks. Tokennya juga masih kosong. Kemudian untuk indeks pertama kita menemukan A. Jadi huruf pertama itu adalah A, yang tokennya itu. Karena A ini belum memiliki dictionary sebelumnya atau ini tuh inisialisasi pertama, maka tokennya itu 0, A. Untuk indeks 2, huruf kedua itu adalah B. Karena kasusnya sama dengan A, jadi B ini tokennya adalah 0, B. Indeks ketiga C sama, karena belum ada inisialisasi, maka tokennya itu adalah 0, C. Yang keempat D, 0, D. Nah, untuk indeks kelima kita sudah memiliki dictionary E sebelumnya, dictionary A maksudnya. Jadi kita mendaftarkan A terlebih dahulu, kemudian kita melihat huruf yang ada setelah A, yaitu B. Jadi untuk dictionary dari indeks kelima ini adalah AB. Nah, untuk tokennya sendiri, kita memanggil token dari A tersebut, yang mana di indeks itu terdapat pada indeks pertama. Maka kita akan tulis indeks dari A 1, huruf berikutnya itu B. Jadi token untuk indeks kelima itu adalah A1, B. Berikutnya untuk indeks ke-6, huruf pertama itu adalah C, kemudian huruf berikutnya itu adalah A. C ini terdapat pada indeks ketiga. Jadi kita tulis 3, huruf berikutnya adalah A, 3, A. Indeks ke-7. Indeks ke-7 itu ada B. Kemudian setelahnya adalah huruf C. Jadi B ini terdapat pada indeks kedua, yang huruf berikutnya adalah C. Untuk indeks ke-8 kita menemukan huruf D yang dilanjutkan dengan huruf A. Huruf D ini terdapat pada indeks keempat, dan kemudian dilanjut dengan A. Berikutnya, pada indeks ke-9, kita menemukan huruf pertama itu adalah A, berikutnya itu adalah B. Nah, berhubung B ini, A dan B sudah kita daftarkan, maka kita bisa menggunakan indeks kelima ini nanti. Nah, kita tulis dulu AB, karena AB sudah terdaftar di dictionary, kemudian huruf berikut dari AB itu adalah C. Jadi ABC. Maka kita memanggil indeks dari AB sebelumnya, yaitu indeks kelima, huruf berikutnya adalah C, jadi 5, C. Nah, yang terakhir indeks ke-10. Indeks ke-10 ini kita menemukan huruf pertama itu adalah A. Berikutnya B,
B, AB sudah terdaftar. Kemudian kita lihat huruf berikutnya itu ada huruf C. Nah, C ini juga sudah terdaftar. Maka kita akan bisa panggil nanti. Huruf berikut dari ABC ini adalah E. Jadi, dictionary itu adalah ABCE. Jadi tokennya kita bisa panggil kembali token dari indeks dari ABC, yaitu 9, dilanjut dengan dictionary berikutnya yaitu E. Jadi token itu adalah 9, E. Begitu kira-kira untuk encode-nya sendiri. Kalau untuk decode-nya, kita nanti akan diberikan indeks dan kita akan diberikan token. Nah, dari token ini kita akan menjabarkan dictionary dan indeks dari token tersebut. Jadi misalkan kita memiliki token ini. Kita tidak tahu sebelumnya huruf apa saja yang ada di sini. Jadi kita mulai. Di token pertama itu ada 0 dan A. 0 itu berarti belum pernah diinisialisasi sebelumnya. Apa yang belum pernah diinisialisasi? Di sini itu ada A. Jadi kita ketahui bahwa dictionary pertama dari token 0, itu adalah A. Berikutnya indeks kedua token itu 0,B karena belum pernah diinisialisasi sebelumnya. Karena indeksnya itu 0, maka dictionary kedua itu B. Berikutnya hal yang sama juga terjadi pada indeks ketiga dan 4, yaitu C dan D. Berikutnya di yang kelima, tokennya itu ada token indeksnya itu pertama, kemudian kode dictionary itu adalah B. Jadi kita bisa menerjemahkan kalau tokennya itu indeks dari token tersebut berada di huruf pertama itu berada pada indeks pertama dan huruf kedua itu berada adalah B. Jadi kita telusuri indeks huruf yang ada di indeks pertama. Huruf yang ada di indeks pertama itu adalah A. Kemudian huruf berikutnya itu adalah B. Di indeks ke-6, token itu adalah 3,A. Kita melihat huruf yang ada di indeks ketiga yaitu C. Kemudian dilanjut dengan huruf berikutnya yaitu A. Untuk indeks ke-7 diketahui tokennya itu adalah 2,C. Jadi kita melihat indeks kedua yaitu B, kemudian dilanjut dengan C. Indeks ke-8 kita lihat indeks keempat, dictionary yang ada di indeks keempat yaitu D. Kemudian huruf berikutnya adalah A. Yang ke-9, kita menelusuri indeks kelima yaitu AB. Kemudian dilanjutkan dengan huruf berikutnya yaitu C. Sedangkan 10 token itu adalah 9,E. Sedangkan kita ketahui kalau pada indeks 9 itu dictionary itu ABC dan dilanjut dengan E. Jadi untuk decode itu kira-kira seperti itu. Nah, jika kita mau mengubah bentuknya dalam bentuk tree, kira-kira bentuknya itu seperti ini. Pertama dari 0, indeks pertama A, indeks kedua B, indeks ketiga C, indeks keempat D. Nah, untuk indeks kelima ini kita melihat kode words atau dictionary yang ada pada token.
dan kita mengabaikan indeksnya. Jadi untuk indeks kelima ini, dictionary yang kita temukan itu adalah B. Jadi sebelum B itu ada A. Jadi tree-nya itu kita hubungkan dari A. Jadi 5, B. Berikutnya yang indeks ke-6, CA. Huruf pertama itu C, kemudian dictionary itu A. Jadi 6, A. Jadi di sini itu kita menulis dictionary yang ditemukan pada indeks tersebut, kemudian indeks berapakah itu gitu. Jadi karena ini berada pada indeks ke-6 dan dictionary yang ada pada indeks tersebut, dictionary yang huruf berikutnya yang belum terdaftar itu A, jadi 6, A. Berikutnya di indeks ke-7 itu B, C. Jadi 7, C. Selanjutnya indeks ke-8 D, A. Jadi kita melanjutkan dari D, 8, A. Berikutnya untuk indeks ke-9. Karena di indeks ke-9 ini memanggil yang kelima, yaitu AB, jadi kita tidak mengsertakan AB ini. Kita hanya mengsertakan C. Jadi lanjutannya itu dari A dan B. Jadi kita membuat garis lagi di sini. 9, C. Dan yang terakhir pada indeks ke-10 A, B, C, E. Kita tidak perlu mengikutsertakan A, B, C. Kita langsung ke 10, E. Nah, kira-kira begitulah jika LZ78 ini kita jabarkan dalam bentuk tree, dan beginilah proses dari encode dan decode-nya. Baiklah, terima kasih.